ya. Dan ini adalah informasi-informasi penting terkait dengan WOS. Bagaimana menjaga kebersihan tangan, mencuci tangan dengan sabun, mencuci tangan dengan menggunakan hand hygiene, air mengalir, itu bukan persoalan yang mudah untuk lansia. Mungkin bagi kita seolah-olah masa cuci tangan aja nggak bisa atau susah gitu ya, tapi pada kenyataannya ketika kita ajarkan kepada lansia itu bukan hal yang mudah. Bagaimana mengelola feses, urin supaya aman, ya termasuk keluarganya. Kalau ada keluarga tentu kita bisa menjelaskan ini kepada keluarga. Ya, bagaimana cara membuang, bagaimana cara membersihkan, bagaimana cara supaya tidak kecipratan, bagaimana membersihkan kamar, mengganti laken dan sebagainya. Ini tentu membutuhkan pendekatan yang jelas dan pendekatan dengan komunikasi yang mampu dipahami oleh lansia. Ingat bahwa lansia sudah mulai banyak terjadi kemunduran-kemunduran baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial yang nanti detailnya akan dijelaskan oleh Bu Dwi dan Pak Rizka. Nah, apa saja informasi penting bagi keluarga terkait dengan kebersihan, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, menjaga kebersihan lingkungan dan saluran pembuangan, jaga kebersihan toilet dan penanganan tinja bagi lansia-lansia yang sudah mengalami inkontinensia fekal, inkontinensia urin. Kemudian membersihkan WC, membilas kloset, mengangkut kotoran, dan juga kebersihan lingkungan sekitarnya, lantainya, kemudian tempat tidur dan sebagainya. Juga ajarkan tentang beberapa tips tentang pembersihan dan desinfeksi di rumah. Contoh bagaimana membersihkan lantai, kemudian perabotan-perabotan di mana lansia itu dikarantina atau diisolasi. Dengan menggunakan air sabun, dengan menggunakan natrium atau sodium hipoklorit, atau mohon maaf merek misal supaya gampang, Peclin misalnya gitu ya, untuk permukaan-permukaan yang lebih luas. Kemudian juga bagaimana limbah-limbah itu dikumpulkan dengan aman dalam wadah tertentu, dikasih kantong, supaya kantong ini juga tidak kemudian mencemari tukang sampah. Tentu kita juga harus waspada. Beri label kantong atau warnanya, kalau nggak punya warna kuning mungkin perlu kita beli label dan kita beritahu tukang sampah bahwa ini harus hati-hati penanganannya. Kemudian bagaimana cara membersihkan sarung tangan, celemek yang bekas kita pakai, dan bagaimana membuang air yang sudah terdekontaminasi dengan larutan hipoklorit, serta bagaimana cara mengeringkan. Juga perlu kita tekankan bahwa kehati-hatian dalam menggunakan cairan-cairan tersebut. Kalau kena badan seperti apa, cara atau ciri-ciri kalau alergi itu seperti apa, sehingga tahapan-tahapan itu bisa kemudian kita ajarkan kalau tidak dengan lansia juga kepada keluarganya. Nah, kemudian juga saat menangani lansia, limbah-limbah lansia yang ODP dan PDP tetap cuci tangan sebelum dan sesudah, kemudian gunakan APD. Nah, mungkin di rumah ini APD tidak selengkap itu, ya. Tentu ada hal-hal yang barangkali bisa kita modifikasi kepada keluarga, ya. Kalau APD di rumah sakit pasti akan disesuaikan atau disediakan sesuai dengan protokolnya.
Nah, bagaimana kita bisa membantu lansia ini pada saat pandemi? Ibu bapak peserta semua, mohon perhatikan di sekitar ibu bapak semua. Kalau di Jawa itu ada Jogotongo ya. Saya kemarin ikut IPKKI, ada istilah Jogotongo. Tetapi sebenarnya ini kalau dulu kita punya dasawisma, ini prinsipnya adalah sama. Cobalah tengok kiri, kanan, depan, belakang, terutama untuk lansia. Apakah ada lansia yang miskin? Apakah ada lansia yang hidup sendiri, terlantar? Ada yang punya sakit demensia? Ada yang mengalami disabilitas? Disabilitas itu tidak harus cacat, tetapi ada ketergantungan pada orang lain yang lebih tinggi. Maka ini adalah lansia-lansia yang kritis, yang harus kita segera bantu dalam kondisi tidak hanya pandemi, tapi juga kondisi normal biasa nanti ketika new normal. Karena kondisi-kondisi itulah yang akan menyebabkan lansia untuk jatuh pada kondisi yang lebih buruk. Untuk itu, mari kita buat gerakan sayang lansia. Lansia adalah kita. Semua lansia adalah orang kita. Kita tidak akan pernah ada tanpa ada orang tua kita. Maka kewajiban kita adalah bagaimana kita memperhatikan sekeliling kita, terutama memperhatikan apakah ada lansia-lansia seperti tadi yang saya sampaikan. Dan tentu pada pembentukan komunitas peduli lansia ini, perhatikan ini untuk memastikan lansia aman di rumah, di panti, tetap mendorong kehidupan sosial lansia tanpa lansia harus keluar. Ini bisa nanti mungkin detail nanti akan disampaikan oleh dua pembicara lainnya ya. Kemudian memastikan lansia terlindung dari masalah kesehatan, masalah finansial. Nah, masalah finansial juga membutuhkan satu pemikiran atau satu perhatian khusus karena lansia seringkali tidak dianggap sebagai orang yang dapat diajak untuk mengambil keputusan. Kemudian memastikan terpenuhinya kebutuhan hidup lansia yang berperspektif gender. Kembali lagi, lansia perempuan itu dari beberapa laporan mengalami resiko untuk kekerasan serta pelecehan seksual yang cukup tinggi untuk kelompoknya. Kemudian menghilangkan stres pada lansia, terutama perempuan, karena kembali lagi perempuan memiliki posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan lansia laki-laki. Kemudian mengidentifikasi adanya tanda-tanda tindak kekerasan seksual serta melaporkan ke petugas yang berwenang. Demikian Pak Erwin yang bisa saya sampaikan untuk materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak, teman-teman sejawat dan juga mungkin banyak hadir pemerhati lansia. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada siang kali ini saya akan berbagi informasi mengenai penguatan kapasitas fungsional fisik dan mental lansia. Nanti sedikit saya masukkan juga kondisi di Panti Werda pada masa pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Dwi Nurfiandari. Sehari-hari saya berdinas di Departemen Keperawatan Komunitas Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Baik, mungkin tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bu Sinta mengenai bahwa lansia adalah kelompok yang rentan atau vulnerable, lebih tinggi dari lansia beresiko. Jadi dengan adanya kondisi penurunan imunitas di mana fungsi produksi dari sel darah putih yang menurun menyebabkan kekuatan lansia untuk melawan virus yang masuk menjadi berkurang.
Yang kedua, dari hasil berbagai penelitian di Cina, didapatkan informasi bahwa orang dengan penyakit tertentu, komorbiditas tertentu seperti hipertensi, diabetes, penyakit paru akan lebih berat kondisinya dibandingkan yang tidak memiliki komorbid. Dan ini akan menjadi 2 kali lipat lebih berat pada orang yang usianya lebih dari 60 tahun. Jadi lansia sebagai kelompok rentan itu sudah lengkap sekali. Selain dari sisi fungsionalnya menurun, ditambah lagi dengan adanya komorbid. Dampak pandemik sangat luas. Saat ini banyak lansia mengalami isolasi sosial karena tidak bisa keluar dan juga tidak dapat menerima kunjungan. Hal ini tentu lebih berat lagi bagi lansia yang tidak memiliki akses informasi. Ya, mungkin televisi bisa, tapi saat ini lebih banyak informasi kita dapatkan melalui teknologi. Selain itu, dampak ekonomi juga tentu akan dirasakan oleh banyak lansia pada saat ini. Apa yang akan saya jelaskan kali ini lebih berfokus pada upaya promosi dan prevensi. Mungkin Bu Sinta tadi sudah menyinggung, saya ingin mengulang sedikit apa sebenarnya kapasitas fungsional itu. Jadi mungkin buat kita yang dewasa, kapasitas fungsional ini tidak terlalu berarti. Tapi untuk seorang lansia, kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-harinya menjadi sangat penting. Apa saja yang disebut dengan aktivitas sehari-hari, termasuk di dalamnya perawatan diri, yaitu bathing, toileting, dan feeding, melakukan kebersihan rumah, melakukan memasak harian, berbelanja, menggunakan alat komunikasi, dan juga beribadah. Ini adalah contoh aktivitas sehari-hari yang akan dinilai kemudian menjadi menunjukkan kapasitas fungsional seseorang. Ya, di sini komponennya juga bisa kita lihat ada fisik, sosial, spiritual, dan mental. Pada berbagai penelitian dan di rumah sakit sudah banyak sekali instrumen yang digunakan untuk mengukur kapasitas fungsional lansia. Sering disebut juga sebagai status kemandirian, status fungsional, menggunakan CATS Index, Bartel Index, ataupun IADL Index, di mana keseluruhan instrumen itu mengukur kemampuan lansia mulai dari mandiri atau self-care, mampu melakukan seluruh aktivitas sehari-hari tanpa dibantu, sampai dengan kondisi yang paling rendah, yaitu total care atau sepenuhnya dibantu. Kenapa penting sekali buat kita sebagai seorang perawat mempertahankan kapasitas fungsional? Di sini karena ketika kapasitas fungsional itu baik, artinya kondisi fisiknya baik. Ketika kondisi fisiknya baik, tentu dia akan mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Artinya dia tidak perlu bantuan, dia tidak perlu perawatan. Dan ini artinya menurunkan biaya yang harus dikeluarkan. Sehingga penting sekali buat kita sebagai perawat untuk meningkatkan, mempertahankan kapasitas fungsional lansia. Di sini saya berikan contoh untuk fisik, yaitu pada muskuloskeletal. Seiring dengan usia, maka kekuatan otot lansia menurun. Dari referensi didapatkan ketika kita berusia 80 tahun, maka kekuatan otot kita tinggal 50%-nya saja. Bahkan banyak sekali mungkin otot-otot yang sudah kehilangan masanya. Hal ini tentu menyebabkan menjadi renta atau frail. Nah, ketika kita menjadi frail, pasti kapasitas fungsionalnya akan menurun. Untuk mental mungkin nanti akan disampaikan lebih dalam oleh Pak Riksa. Yang pasti teman-teman, gangguan
mental yang sering pada lansia adalah depresi. Depresi ini tidak mitos. Depresi ini nyata terjadi pada lansia dan sangat butuh bantuan kita semua. Sekarang kita coba akan hubungkan antara COVID-19 dan kapasitas fungsional pada lansia. Saat ini banyak lansia yang tidak memahami sepenuhnya tentang kondisi pandemik yang sedang terjadi. Derasnya informasi tidak sampai pada lansia. Lansia mendapatkan informasi sepotong-sepotong dari keluarga, mungkin dari televisi yang tidak sepenuhnya dapat diserap. Yang mereka rasakan adalah adanya berbagai pembatasan aktivitas sosial dan spiritual. Mereka tidak dapat lagi pergi ke masjid, tidak dapat lagi ikut pengajian, tidak bisa ikut arisan, datang ke kelompok-kelompok yang biasanya mereka datangi. Mereka juga merasakan adanya perubahan rutinitas di keluarga. Dan mereka tinggal bersama keluarga, biasanya di pagi hari, cucu-cucu sekolah, anak bekerja. Pada saat ini semua berkumpul di rumah. Mungkin akan ada perubahan. Terbiasa untuk sarapan pagi, karena semua di rumah, waktu sarapannya mundur. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Adanya norma-norma baru juga membuat lansia mungkin tidak nyaman. Seperti kita ketahui, di Indonesia ketika Hari Raya Idul Fitri, semua orang akan melakukan sungkem, cium tangan, berpelukan dengan lansia. Dalam kondisi saat ini, hal itu tidak diperbolehkan. Dan lansia akan sulit menerimanya. Kita pun sulit untuk menjelaskannya. Tapi apapun yang terjadi, kita terus harus berusaha mencoba dengan cara yang baik tentunya, menjelaskan pada lansia bahwa ini adalah norma baru yang saat ini sedang kita lakukan. Baik, selanjutnya masalah akibat COVID-19 pada lansia. Tadi disampaikan oleh Ibu Sinta bahwa memang lansia bukan terbanyak yang menjadi korban COVID-19 ini. Tapi angka kematian, mortalitas pada lansia adalah yang tertinggi. Ini data yang saya tampilkan bukan di Indonesia, tapi ini adalah data di sebuah nursing home. Mungkin Bapak Ibu teman sejawat pernah mendengar sebuah berita bahwa di salah satu nursing home di Amerika 100% residennya terinfeksi COVID-19 dan yang menjadi sumber infeksi adalah pengunjung. Sehingga penting sekali untuk nursing home atau panti werda membatasi kunjungan bagi lansia. Saya akan membagi dua masalah akibat COVID-19 ini, fisik dan mental, di mana pada masalah fisik muncul kurang aktivitas fisik dan pengalih, serta munculnya gaya hidup santai atau sedentary lifestyle. Pada kondisi ini, maka penyakit fisik yang sebelumnya sudah dimiliki lansia akan semakin memburuk. Terjadi gangguan mobilisasi, penurunan kekuatan otot, dan terjadi kelemahan. Nah, ini yang menarik, Bapak Ibu sekalian, masalah nutrisi. Berbagai penelitian telah mengidentifikasi bahwa nutrisi yang baik, terutama intake proteinnya hewani, ini akan meningkatkan kapasitas fungsional lansia. Pada masa pandemik ini, gangguan ekonomi mungkin saja dialami sehingga terganggulah pemenuhan kebutuhan nutrisi. Jangankan untuk intake protein hewani, yang nabati saja mungkin akan sulit. Ditambah lagi lansia yang tidak nafsu makan. Ini menjadi masalah yang cukup penting. Untuk masalah mental, selain depresi, beberapa yang saya dapatkan informasinya di Panti Werda, lansia mengeluh loneliness atau kesepian. Apalagi di hari raya seperti ini, mereka tidak dapat dikunjungi oleh keluarganya.
Beberapa di antaranya mengalami distress spiritual karena terbiasa di masa bulan Ramadan, biasa mengaji bersama, sholat bersama, taraweh bersama, hal itu tidak bisa dilakukan. Baik, ini adalah inti dari apa yang akan saya jelaskan, bagaimana cara kita, upaya kita untuk meningkatkan dan mempertahankan kapasitas fungsional fisik untuk lansia. Banyak sekali penelitian yang telah menjelaskan hubungan antara fisik dan mental. Jadi ini dua-duanya terkait, Bapak Ibu, teman-teman. Jangan teriak-teriak, Bang ya. Ketika kita meningkatkan kapasitas fungsional fisik lansia, maka serta-merta ya jadi saling beriringan, kapasitas fungsional mental lansia pun akan ikut membaik. Jadi lakukan yang fisik, maka yang mentalnya juga dapat. Sekali tepuk, dua nyamuk. Salah ya, sekali dayung, dua, tiga pulau terlampaui. Yang pertama, upaya kita adalah dengan melakukan aktivitas rutin seperti biasa. Jangan terlena dengan waktu libur sehingga semua terserah, santai. Jadi, pastikan langsung melakukan aktivitas rutin seperti biasa. Jam bangun, jam tidur itu seperti biasa. Kita lakukan pola makannya seperti biasa, mandinya, membantu untuk toileting, berjalan mungkin keliling sekitar rumah saja, itu tetap kita lakukan. Jangan lupa tetap kelola penyakit yang dimiliki, minum obat secara teratur. Yang dianjurkan dari WHO, kita menstok obat-obatan untuk lansia ini untuk 1 bulan. Selanjutnya, upayanya dengan melakukan latihan fisik minimal 4 kali seminggu dengan durasi 1 kali latihan 30 menit. Jenis latihan apa yang dianjurkan? Silahkan Bapak Ibu bisa dilihat banyak jenis-jenis latihan yang dapat kita berikan untuk lansia. Di antaranya latihan keseimbangan, latihan otot, latihan sendi, dan berbagai jenis senam yang mungkin bisa diakses melalui gadget kita masing-masing. Terutama untuk lansia yang masih bisa langsung menggunakan gadget. Selanjutnya, upaya yang dapat kita lakukan yaitu tetap meneruskan hobi atau bahkan mungkin mencari hobi baru buat lansia. Berkebun, ya berkebun ini juga sekaligus untuk mendapatkan sinar matahari langsung yang sangat baik informasinya yang kita dapatkan ya untuk mematikan kuman atau virus. Kemudian juga bisa hobi membaca dan membuat kerajinan. Ternyata game itu juga menjadi salah satu alternatif pilihan yang cukup baik, Bapak Ibu sekalian. Kalau zaman dulu mungkin TTS, tapi sekarang agak cukup sulit untuk mencari TTS untuk bisa kita berikan buat lansia. Jadi tidak mengapa, silahkan lansia dapat diberikan handphone, gadget gitu ya, untuk bisa bermain game karena itu salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fungsional mereka. Ya, di sini dapat kita lihat gambarnya melalui TV lansia mengikuti gerakan-gerakan senam ini juga sangat efektif. Baik, walaupun antara fisik dan mental tidak bisa dipisahkan, jadi begitu kita meningkatkan kapasitas fungsional fisik, maka serta-merta kapasitas fungsional mental lansia juga akan meningkat. Di sini ada beberapa hal yang saya berikan contoh khusus untuk mental. Yang pertama, lakukan aktivitas bersama. Kalau lansia tinggal bersama keluarga, tentu akan lebih menyenangkan apabila melakukan jam makan, beribadah, nonton bareng, itu dilakukan bersama seluruh anggota keluarga. Perhatikan untuk cukup istirahat dan tidur bagi lansia. Pastikan informasi yang akurat tentang kondisi pandemi. Hindari informasi hoax. Bapak, Ibu, dan teman sejawat semua, mungkin pernah mengalami
dalam satu WA group yang anggotanya ada lansianya. Seringkali lansia memforward berbagai informasi, video yang menurut mereka menarik langsung di-forward. Mereka tidak mampu untuk mengklarifikasi apakah informasi tersebut tepat atau tidak. Informasi yang demikian banyak, mungkin saja tidak tepat, itu dapat mempengaruhi lansia menjadi bingung, putus asa, dan akhirnya pasrah. Nah, ini di antara berbagai faktor resiko yang dimiliki lansia sehingga bisa menjadi rentan itu banyak sekali. Kalau ditanyakan yang mana yang paling tinggi faktor resikonya sehingga lansia bisa lebih mudah terkena COVID, saya tidak bisa menjawab. Karena tidak ada satu referensi yang saya miliki pun yang menyatakan bahwa ini adalah faktor yang paling mempengaruhi. Jadi seluruh faktor resiko mulai dari usia, memiliki komorbid ya, penyakit penyerta hipertensi, diabetes, penyakit jantung, kemudian ada masalah ekonomi, itu semua menjadi satu dan mengakibatkan lansia menjadi rentan untuk terinfeksi COVID-19. Itu yang pertama yang saya tangkap pertanyaannya. Yang kedua mengenai komunikasi efektif pada lansia. Jadi memang komunikasi kalau kita sebagai perawat yang diajarkan dulu disebutnya istilah komunikasi terapeutik. Pada lansia ini sangat istimewa. Kita punya banyak sekali kondisi yang istimewa pada lansia. Lansia dengan penurunan kognitif, lansia dengan gangguan bicara mungkin, lansia dengan gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, dan semua itu ada teknik-teknik tersendiri yang perlu kita selami. Selain itu jam terbang juga. Jadi saran saya mungkin Mas yang nanya tadi bisa konsul ke pariksa. Ya, semakin tinggi jam terbang kita berkomunikasi dengan lansia, kita akan bisa mendapatkan. Jadi channelnya bisa sama cara ngomongnya. Usia boleh beda, tapi kita mengetahui teknik komunikasi yang tepat dengan kondisi lansia tersebut. Bagaimana lansia kemungkinan tertular? Sebenarnya masalah penularan pada COVID itu tidak memandang umur, ya. Semua umur akan mendapatkan penularan dengan cara yang sama, ya, dengan kontak kemudian terpapar daripada cairan-cairan dari pasien COVID tersebut. Namanya juga virus ya. Jadi ketika kita tidak pernah tahu kapan virus itu masuk, tapi ketika kemudian sudah masuk itu ada level-level ya. Secara normal ketika kita bersin itu berarti dia masih masuk di daerah urup nasofaring. Tapi kemudian kalau sudah batuk berarti sudah masuk ke nasofaring. Kemudian kalau demam berarti dia sudah masuk ke yang lebih dalam. Artinya apa? Yang bisa kita lihat itu adalah tanda dan gejala klinis daripada pasien-pasien yang tertular oleh COVID-19. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena mungkin ada kontak. Ya, diawali ada kontak yang tidak diketahui, kemudian batuk, kemudian bersin dan sebagainya tidak tertutup sehingga itu menularkan kepada atau membawa. Bisa saja pada kondisi orang yang terkontak itu sehat, tapi ketika pulang ke rumah ketemu lansia yang dalam kondisi lansia ini sedikit saja kena, tidak hanya COVID ya, lansia itu sedikit saja terpapar bakteri, virus dan sebagainya, itu akan menunjukkan masalah ya. Dia akan menjadi batuk bisa lebih lama dari umur-umur yang lainnya. Nah, masalah komunikasi efektif, lansia itu memiliki satu
Kalau saya bisa katakan, ada mungkin dari pengalaman sebagai seorang individu ya, bahwa lansia itu mampu melihat orang itu tulus atau enggak. Ini pengalaman saya saja ya. Jadi berkomunikasi dengan lansia itu yang awal itu adalah trust. Bahwa betul kita tulus akan membantu mereka. Itu akan terlihat langsung mereka akan menerima kita. Kecuali lansia itu memiliki masalah fungsi kognitif ya. Kecuali dia punya depresi, itu pasti ada kendala awal. Tapi setelah kita beberapa kali melakukan pendekatan, kalau trust itu terjalin, maka ke belakangnya itu akan aman. Karena apa? Saya tidak bisa menjelaskan secara ilmiah. Ada satu situasi di mana lansia itu dapat membaca kita tulus atau enggak. Kita itu mau nolong atau enggak. Kita itu pura-pura atau enggak. Kita itu hanya sekedar untuk menyelesaikan pekerjaan atau memang kita ada di dia itu untuk menolong dia. Sehingga prinsip ini yang harus kita pegang ketika berkomunikasi dengan lansia. Misalnya ada gangguan kognitif, ada prinsip-prinsip kita mengedukasi lansia dengan gangguan fungsi kognitif. Menggunakan gambar, warnanya cerah, hurufnya besar. Kalau lansia itu misalnya menurun pendengarnya, nih kita pakai yang pendengarannya lebih baik. Kalau dia mengalami penurunan penglihatan, misalnya tadi ada gangguan jiwa, gangguan misalnya berhalusinasi pada penglihatan misalnya, maka kita akan berada di depannya gitu ya, dan gunakan prinsip-prinsip orientasikan pada kondisi nyata. Biasanya tentu halusinasinya contoh sudah terkontrol ya, depresi sudah terkontrol gitu ya. Jadi prinsip-prinsip pada gangguan jiwa itu juga harus tetap dipegang dulu gitu. Masalah komunikasi kepada lansia ada prinsip-prinsip lainnya. Ini yang harus dikawinkan ya. Ngomongnya nggak boleh cepet kayak sekarang saya gitu ya. Memang kesabarannya harus tingkat dewa ya. Kemudian bagaimana komunikasi yang efektif? Akan menjadi efektif kalau prinsip-prinsip tadi kita pakai. Ya, contoh tadi juga komunikasi by phone oleh Mas Ahmad Ihsan ya tadi ya. Mas Ahmad Ihsan barangkali kalau nelpon perlihatkan Mas itu kondisinya lagi sehat, lagi seneng gitu ya, lagi olahraga, yang memperlihatkan kasih bahwa Mas Ihsan baik-baik saja, sehat walafiat, senang dan sebagainya gitu. Jadi jangan hanya selalu video call hanya untuk say hi. Nah ini kadang-kadang yang kita sebagai anak muda itu, saya melakukan telepon loh tiap hari loh sama orang tua saya. Tapi ngomongnya itu aja. Mam, gimana makannya? Udah makan belum? Sehat nggak sekarang? Sama siapa? Lagi ngapain? Nah, kira-kira pada kondisi sekarang ini memungkinkan nggak? Pak Ahmad kan masih muda ya. Jadi bisa memperlihatkan kondisi Mas Ahmad ini lagi seneng gitu ya. Jadi orang tua itu sebenarnya kenapa dia menangis? Dia khawatir, saking sayangnya, takut anaknya sakit. Orang tua itu kalau anak sakit, dia akan ngomong, lebih baik saya yang sakit daripada anaknya yang sakit. Nah, situasi-situasi itulah yang harus kita selesaikan ya Mas Ahmad ya. Jadi saya pikir kontak itu penting ya, tetapi juga jangan hanya saya perlu kontak terus nih, tidak hanya itu, tapi perlihatkan bahwa kondisi Mas Ahmad Ihsan
itu dalam kondisi baik-baik saja, dalam kondisi sehat, happy, ya, sehingga orang tua ini tidak memastikan anaknya juga sehat, gitu, ya. Untuk yang lainnya adalah afirmasi, ya, Mas Wahyu Hendra, Mas Ahmad, ya, afirmasi positif kepada lansia, ya, ini bagian daripada spiritual. Katakan pada diri bahwa aku akan sehat. Katakan pada diri bahwa aku baik-baik saja. Ada penelitian dari salah satu geriatrician, ya, di Indonesia, ya, yang melakukan penelitian bagaimana afirmasi positif ini mampu untuk meningkatkan kesembuhan, kualitas hidup daripada lansia, ditinjau dari berapa lama dia bisa kemudian keluar dari rumah sakit. Dan ternyata hasilnya bagus, ya, hasilnya bagus. Kita memberikan afirmasi positif kepada lansia, ajarkan itu, ajarkan kepada keluarga, terutama orang tua, bahwa semua akan selesai, semua baik-baik saja, semua akan sehat dan kembali normal. Dan itu tidak bisa dalam waktu singkat, ya. Terus-menerus afirmasikan itu kepada orang tua pasien kita dan orang-orang terdekat kita yang usianya sudah tua. Itu barangkali Pak yang bisa saya tambahkan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang tadi, ya. Terima kasih.